Beastmaster terhebat. Bab 641. Rencana penyelamatan sederhana itu memakan waktu 1,5 jam. Li Qian memperkirakan bahwa perdebatan tentang siapa yang akan dipilih untuk tim penyelamat mungkin memakan waktu 1 jam dari waktu tersebut. Akhirnya, diputuskan bahwa Direktur Xi Xingle akan pergi, mungkin karena tidak ada orang yang lebih cocok. Setelah membuat keputusan, kelompok orang ini bertindak cukup baik, segera mengambil posisi dan mulai melaksanakan rencana. Dekan Gyuji terus mengamati instrumen pendeteksi energi petir. Setelah menyadari sedikit peningkatan nilainya, ia mengingatkan semua orang, perhatian semuanya, energi petir baru saja meningkat 20%. Saya perkirakan siklus aktif baru akan segera dimulai. Sementara itu, di sisi lain, di dalam susunan teleportasi kuno, Xi Xingle telah membuat persiapan. Kali ini, ketika mereka menuju ke ujung lain dari susunan teleportasi kuno, mereka memiliki lebih dari satu rencana cadangan, Taiwu. Taiwu hanyalah salah satu sarana untuk kembali. Jadi kali ini, mereka juga membawa banyak barang lainnya, termasuk beberapa instrumen dan peralatan pengujian khusus. Saat Dekan Gyuji terus melaporkan angka-angkanya, energi petir menjadi semakin aktif, dan cahaya redup muncul pada susunan teleportasi kuno. Ini jelas merupakan pendahulu untuk memulai usaha. Guru Liang Huaizhen mengingatkan, hati-hati, susunan teleportasi akan segera dimulai. Xi Xingyue mengangguk dengan serius. Meskipun kami telah membuat persiapan yang cukup matang kali ini, dan bahkan membawa binatang peliharaan kami Taiwu, tetap saja ada bahaya dan kemungkinan terjebak. Jadi, meski Xi Xingle tidak benar-benar memulai perjalanan ini dengan mentalitas siap mati, ia tidak jauh dari itu. Tak lama kemudian, saat cahaya di depan susunan teleportasi kuno itu bertambah kuat, jantung semua orang mulai berdebar kencang. Waktunya hampir tiba, Dekan Gyuji mengingatkan mereka lagi. Tepat saat itu, cahaya pada rune susunan teleportasi kuno mencapai ambang batas tertentu. Detik berikutnya, semua cahaya meredup, dan semuanya kembali sunyi. Xi Xingle tak lagi terlihat di susunan teleportasi kuno. Apa? Li Qian menatap gambar di susunan teleportasi kuno dan tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan kata-kata klasik dari kehidupan sebelumnya. Apa sih artinya ini? Di atas susunan teleportasi kuno, bola penjinak binatang buas dengan rune aneh dan warna biru ungu jatuh dari langit dan mendarat di susunan tersebut. Xi Xingle diteleportasi, tetapi Taiwu tidak mengikutinya. Li Qian merasa otaknya hampir mati. Kalau dipikir-pikir lagi, hal semacam ini tampaknya bisa dijelaskan. Lagi pula Taiwu adalah binatang peliharaan Wu Yu, wanita dari klan bersayap, bukan Xi Xingle. Karena keduanya bukan hewan peliharaan Xi Xingle, wajar saja jika mereka diperlakukan berbeda karenanya. Terlebih lagi, karena wanita bersayap Wu Yu tidak berada di dalam susunan teleportasi kuno, hanya hewan peliharaannya, Taiwu, yang ada di sana. Sebagai individu yang belum sempurna, tampaknya masuk akal jika ia tidak diteleportasi ke sana. Tentu saja, ini semua hanya tebakan Li Qian, karena mereka belum sepenuhnya mempelajari susunan teleportasi kuno ini dan belum mengetahui prinsip-prinsip intinya. Saat ini, mereka hanya bisa menebak. Namun, tidak mudah untuk sepenuhnya memahami susunan teleportasi kuno semacam ini. Dibutuhkan waktu setidaknya setengah tahun. Hal ini menyebabkan kebuntuan. Orang lain yang menyaksikan kejadian ini sama terkejutnya, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Aku tak menyangka ini akan terjadi. Guru Liang Huaizhen mengusap dahinya dan berkata dengan nada tak berdaya. Susunan teleportasi kuno akan memperlakukan Direktur Xi Xingle dan Taiwu secara berbeda. Kami tidak mengantisipasi hal ini, dan memang sebuah kesalahan. Dekan Gyuji menghampiri dan langsung menerima kesalahannya. Namun, pada titik ini, itu bukan lagi masalah tanggung jawab. Lagi pula, masalah ini jelas bukan semata-mata tanggung jawab Dekan Gyuji. Tugas yang paling mendesak adalah menyelamatkan semua orang yang terjebak di sana. Karena tidak punya pilihan lain, semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada Li Qian dan wanita bersayap Wu Yu. Berdasarkan keadaan saat ini, tampaknya satu-satunya harapan adalah agar Wu Yu dan Taiwu maju bersama. Dengan kata lain, semuanya bergantung pada gagasan Li Qian. Lagi pula, kalau bicara tegas, Wu Yu juga salah satu binatang peliharaannya. Melihat ini, Li Qian mengerutkan kening dalam-dalam. Ia terjebak dalam dilema. Jika itu melibatkan dirinya, ia tak akan ragu dan akan memilih untuk melakukannya tanpa ragu. Namun, berbeda halnya dengan Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap. Ia telah membuat kontrak dengannya, yang sekilas tampak seperti penjinak hewan peliharaan dan binatang buas, tetapi sebenarnya juga semacam kepercayaan. Pada titik ini, jika dia mendorongnya, Li Qian tidak hanya akan merasa bersalah, tetapi dia juga tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada orang tua Wu Yu nanti. Memikirkan hal ini, dia sudah mempunyai rencana dalam pikirannya. Tepat ketika semua orang terjebak dalam dilema, Dekan Gyuji tiba-tiba angkat bicara, memecah suasana yang agak stagnan. Semuanya, mari kita tunggu sebentar. Direktur Xi membawa banyak peralatan dan instrumen ke sana dan bertemu dengan orang-orang di sana. Mereka mungkin akan menemukan solusi lain. Jika itu tidak berhasil, kita akan mempertimbangkan bagaimana melibatkan Taiwu. Perkataan Dekan Gyuji menenangkan semua orang dan membuat ruangan menjadi hening. Akan tetapi, suasana yang menindas dan stagnan tidak banyak membaik. Semua orang tahu betul bahwa perjalanan Direktur Xi Xingle kali ini kemungkinan besar hanya membuang-buang waktu.
Sementara itu, semua orang di kamp sementara menunggu tanpa daya. Di sisi lain, di ruang kecil di lantai 5 sebuah bidang dimensi. Saat susunan teleportasi kuno di altar di tepi pantai menyala, seorang pria parubaya yang tampak anggun tiba-tiba muncul. Sosok ini tak lain adalah Si Xingle, Direktur Array Academy di Universitas Penjinak Binatang Sasu, salah satu pemimpin operasi penyelamatan ini. Aneh sekali, mungkinkah aku tidak diteleportasi ke sini? Si Xingle muncul di altar aneh ini, dan sebelum dia sempat melihat sekelilingnya, dia mendapati tangannya kosong. Setelah terdiam sesaat karena tertegun, Si Xingle secara garis besar dapat memahami apa yang sedang terjadi. Lagi pula, dia juga seorang ahli formasi. 9 dari 10 kali, susunan teleportasi kuno menilai dia dan Taiwu sebagai dua individu yang berbeda. Taiwu tidak diteleportasi karena Beastmaster tidak ada dalam formasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa menerimanya apa adanya. Setelah mengetahui poin-poin utamanya, Si Xingle tidak lagi berkecil hati. Dia segera mengumpulkan pikirannya yang tersebar dan mulai mengamati sekelilingnya. Pada pandangan pertama, dia menyadari bahwa ini adalah sebuah altar. Dan saya berada di tengah altar. Altar tersebut merupakan menara batu yang tinggi, tanpa pilar batu di atasnya, membentuk panggung kecil tempat pola-pola rumit diukir. Selain itu, ia melihat ke kejauhan dan sekitarnya dan menemukan bahwa fitur yang paling jelas di sekitarnya adalah sebuah danau. Sebuah danau yang ukurannya cukup besar. Di tengah air, tampaknya ada sebuah pulau. Bab 642. Apakah ini tempat di balik susunan teleportasi kuno? Gumam Si Xingyue sambil mengamati sekelilingnya. Dilihat dari langit, seperti dugaanku, ini memang alam dimensi tingkat kelima, lanjutnya, dan tak lama kemudian perhatiannya tertuju pada sekelompok orang yang berjalan mendekat dari sekitar altar. Ada orang lain yang datang. Quen Bin menaiki tangga di sekitar altar dengan penuh semangat. Semoga saja, itu orang yang dikirim sekolah untuk menyelamatkan kita. Jangan khawatir, Bin. Dengan banyaknya dari kita yang terjebak di sini, termasuk Dekan Ouyang dan Senior Wu Qingchuan, sekolah pasti tidak akan menyerah pada kita, seorang pemuda berambut cepat menyeringai di samping Quen Bin. Lou Jin, bukannya aku sengaja mengecilkan hatimu, tapi aku sudah terjebak di sini selama 25 tahun. Bisa kukatakan aku mengenal setiap butir pasir dan setiap batu di sini dengan sangat baik. Tepat saat pemuda berambut cepat bernama Lou Jin selesai berbicara, seorang pria parubaya berjanggut tipis dan berpakaian compang camping menepis situasi dari kejauhan. Aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa jika kita tidak berevolusi menjadi Taiwu, kita tidak akan pernah bisa keluar. Berdiri di samping laki-laki setengah baya yang tidak terawat dan compang camping itu adalah seorang gadis berwajah bayi yang tampak baru berusia 16 atau 17 tahun. Jika Li Qian ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa gadis berwajah bayi ini tidak lain adalah Ouyang Lanxin, dekan sekolah farmasi di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Di sampingnya, bersandar padanya, duduk seorang pria parubaya berjanggut tipis dan berpakaian compang camping. Pria ini tak lain adalah Senior Wu Qingchuan, yang disebut Lou Kou, kekasih masa kecil Ouyang Lanxin, yang telah terkurung di tempat ini selama 25 tahun. Sebenarnya, bisa bertemu Lanxin di sini telah memenuhi keinginanku, dan aku tidak menyesalinya seumur hidupku, lanjut Wu Qingchuan. Ketika Quen Bin melihat keduanya berpegangan tangan, pandangan mata mereka hanya tertuju satu sama lain, dan kata-kata mereka penuh dengan kemanisan yang kentara, sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir, kau tak menyesal, tapi aku punya banyak. Putraku yang montok belum dewasa, dan istriku begitu cantik. Aku penasaran apakah dia akan direnggut oleh wang tua tetangga. Meskipun menggerutu dalam hatinya, dia tidak berhenti berjalan dan segera tiba di panggung di puncak altar. Direktur Si, ternyata kau. Suara Quen Bin terdengar gembira sekaligus sedikit kecewa ketika melihat orang yang muncul di susunan teleportasi kuno itu adalah Si Xingle. Dia tahu Si Xingle adalah direktur Akademi Array, dan kemampuan Array-nya sangat tinggi. Mungkin dia bisa menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Namun, kata-kata Wu Qingchuan barusan membayangi pikirannya. Bagaimanapun, Wu Qingchuan adalah seorang ahli tingkat Sein yang telah lama berkecimpung di dunia kecil ini, dan kata-katanya masih mengandung banyak wibawa. Direktur Si, apakah Anda datang ke sini dengan persiapan yang matang kali ini? Quen Bin segera membungkuk. Wen Bin, Lou Jin, dan Dekan Ouyang, ternyata kalian. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Si Xingle memandang orang-orang yang menaiki tangga di sekitar altar dan menghela napas panjang lega. Segera setelah mendengar kata-kata Quen Bin dengan jelas, ekspresi malu muncul di wajahnya. Dia menyeka hidungnya, batuk, lalu berkata, "Yah, kami memang sudah melakukan beberapa persiapan, tapi ada beberapa kejadian tak terduga. Ada kartu truf yang tidak kami bawa." "Kartu truf apa?" tanya Ouyang Lanxin penasaran setelah mendengar kata-kata Si Xingle. "Dekan Ouyang, begini." Si Xingle memandang Dekan Ouyang Lanxin dan mulai menjelaskan, Dekan Gyuji dan Guru Liang Huaizhen, bersama beberapa dari kami, menemukan melalui penelitian pada mural di reruntuhan luar bahwa untuk berteleportasi kembali dari sini, kami harus memiliki hewan peliharaan kunci, Taiwu. Kamu tahu Taiwu? Wu Qingchuan langsung tertarik setelah mendengar Taiwu, dan ikut bergabung. Siapa senior ini?
Si Xingyue bisa merasakan kekuatan pria parubaya berjanggut pendek dan berpakaian compang camping di depannya, tetapi setelah mengamatinya, dia masih tidak bisa mengenali identitas pria itu, jadi dia bertanya dengan hormat. Mendengar ini, Ouyang Lanxin, tidak seperti biasanya, sedikit tersipu. Ia memperkenalkan Wu Qingchuan, sambil berkata, namanya Wu Qingchuan, dan dia temanku. Ketika si Xingle mendengar kata teman, dia terkejut sejenak, tetapi kemudian, dikombinasikan dengan rumor tentang Dekan Ouyang Lanxin, dia langsung mengerti. Konon, Dekan Ouyang Lanxin memberanikan diri memasuki reruntuhan Posita jauh di dalam rawa Tingyuan karena kekasih masa kecilnya telah jatuh ke dalam perangkap ini. Sekarang tampaknya rumor itu benar, dan pria setengah baya yang tidak bercukur dan compang camping di depannya, Wu Qingchuan, pastilah kekasih masa kecilnya. Kisah cinta seperti itu sungguh menyentuh. Tentu saja, dia belum mendengar versi cerita Din Panbing, kalau tidak, dia pasti akan menarik kembali ide itu. Senior Wu, beginilah, murid sekolah kita, Li Qian, tiba-tiba berevolusi menjadi seorang Taiwu. Si Xingle baru saja hendak menjelaskan. Namun, sebelum ia sempat selesai bicara, Wu Qingchuan memotongnya, apa? Kau benar-benar mengembangkan Taiwu. Lalu kenapa kau tidak membawa Taiwu masuk? Kalau kau membawa Taiwu masuk, kita semua bisa keluar. Suara Wu Qingchuan terdengar sangat gembira. Ia sudah benar-benar putus asa dan siap menghabiskan sisa hidupnya di tempat ini, tetapi tiba-tiba, harapan datang menghampirinya. Jika ada kesempatan untuk keluar, tentu saja ia tak ingin tinggal di tempat terkutuk ini. Ia sudah tinggal di sini selama 25 tahun, hidup dari ikan dan udang setiap hari, dan ia sudah muak. Melihat ekspresi gelisah Wu Qingchuan dan perubahan nada tenangnya sebelumnya, si Xingle terus menjelaskan tanpa ragu, masalahnya adalah. Sesaat kemudian, si Xingle menceritakan semuanya. Ouyang Lanxin mengerutkan kening setelah mendengarkan. Seperti yang diharapkan dari Kepala Perguruan Tinggi Universitas Penjinak Binatang Sazu, ia segera menyadari masalahnya, apakah karena para penjinak binatang Taiwu tidak ada dalam susunan teleportasi kuno. Dekan Ouyang, mungkin itu alasannya. Si Xingle mengangguk, setuju dengan pernyataan Dekan Ouyang Lanxin. Faktanya, dia sendiri pun berpikir demikian. Aku membawa cukup banyak mesin dan peralatan kali ini. Kita bisa mencoba metode ini dulu. Jika tidak berhasil, aku yakin para penjinak binatang Taiwu pasti akan mengirimkannya. Sambil berbicara, si Xingle melambaikan tangannya, dan serangkaian perangkat mekanis muncul begitu saja di hadapan mereka. Sebenarnya, tidak perlu sama sekali, Wu Qingchuan hendak mengatakan bahwa tidak perlu melalui semua kesulitan itu, dan mereka bisa menunggu saja, tetapi setelah memikirkannya, dia menelan kata-katanya. Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Meskipun tidak ada harapan untuk berhasil, jangan sampai semangat mereka padam. Bab 643. Di ujung lain susunan teleportasi kuno di reruntuhan Posita, di dunia kecil, Wenbin, Lou Jin, dan yang lainnya bertemu dengan si Xingle dan mulai mencoba berbagai metode untuk melarikan diri. Ouyang Lanxin dan Wu Qingchuan tetap bergeming, percaya bahwa metode ini sia-sia. Benar-benar mustahil bagi mereka untuk berhasil melarikan diri. Di sisi lain, di dalam kamp sementara di reruntuhan Posita, ekspresi semua orang berangsur-angsur menjadi gelap. Kenyataan bahwa tidak ada tanggapan selama sekian lama sudah cukup membuktikan bahwa semua tindakan yang disiapkan si Xingle tidak ada gunanya. Sekarang, satu-satunya penyelamat yang tersisa adalah Taiwu. Sebagai salah satu pemimpin operasi penyelamatan ini, Dekan Gyuji memberanikan diri dan menatap Li Qian, memohon, Li Qian, sepertinya kita harus bergantung pada rekanmu kali ini. Sebagai mahasiswa Universitas Penjinak Binatang Sazu, menyelamatkan siswa dan guru yang berada dalam bahaya tentu saja merupakan tugas kami. Li Qian menatap Dekan Gyuji dan berkata dengan tegas, namun, kamu juga harus tahu tentang hubunganku dengan Suster Wu Yu. Hubungan kita adalah hubungan yang saling menguntungkan dan menanggung kerugian bersama. Jadi, jika saudari Wu Yu ingin menyelamatkannya, aku harus ikut dengannya. Ketika Li Qian mengatakan ini, suaranya tegas dan nadanya tidak menyisakan ruang untuk bantahan. Tidak, kau tidak bisa mengambil risiko itu. Seru Xiao Mingyu tanpa berpikir. Dalam pandangan Xiao Mingyu, tidak terbayangkan membiarkan Li Qian secara pribadi menghadapi bahaya. Dia keluar kali ini atas perintah Dekan Fei dan Kepala Sekolah Park untuk memastikan keselamatan Li Qian 100%. Jadi tanpa ragu, dia menolak saran Li Qian. Akan tetapi, begitu dia mengatakan hal itu, suasana menjadi canggung. Jika Li Qian tidak dapat mengambil risiko, maka masalah ini telah mencapai jalan buntu. Beberapa orang yang tidak mengenal Li Qian sudah menunjukkan ketidaksenangan mereka. Li Qian tidak bisa mengambil risiko. Kenapa? Kenapa semua orang bisa dikorbankan, tapi Li Qian tidak mau mengambil risiko? Sekalipun kamu ingin memperlakukan orang lain secara berbeda, bisakah kamu tidak terang-terangan begitu? Li Qian, aku, Wu Yu, wanita bersayap itu, mulai berbicara, tetapi dihentikan oleh tatapan Li Qian, dan menelan kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Li Qian tahu apa yang ingin dikatakannya, tetapi menurutnya, ini adalah contoh yang tidak boleh digunakan. Hari ini, demi keselamatan mereka sendiri, mereka bisa membiarkan Wu Yu menjalani petualangannya sendiri. Besok, orang itu mungkin Mo Ziyu. Jika itu terjadi, maka janji berbagi suka dan duka hanyalah lelucon.
Li Qian khawatir jika dia terbiasa dengan ini, dia mungkin benar-benar mulai memperlakukan Wu Yu seperti hewan peliharaan, seperti tuan dan pelayan. Oleh karena itu, pintu ini tidak boleh dibuka. Wu Yu awalnya ingin memberikan nasihat, tetapi setelah melihat tatapan mata Li Qian yang penuh tekad, dia secara garis besar mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dekan Gyuji sangat menyadari apa arti Li Qian bagi Akademi Kultivasi dan seluruh Universitas Penjinak Binatang Sasu. Li Qian, kita perlu membicarakan ini dengan Dekan Xiao Mingyu. Gyuji memaksakan senyum saat dia melihat Li Qian dan Wu Yu. Li Qian tersenyum, melambai ke Wu Yu, wanita bersayap, lalu keduanya bertemu dan berjalan menjauh dari kamp sementara. Setelah melihat Li Qian dan Wu Yu pergi, Xiao Mingyu menggelengkan kepalanya sedikit. Dekan G, aku mengerti pikiranmu, tapi kau juga harus mengerti apa arti Li Qian bagi Universitas Penjinak Binatang Sasu kita. Sebaiknya aku beritahu kalian bahwa aku menerima perintah tegas dari Kepala Sekolah Park dan Dekan Fei sebelum aku keluar, bahwa aku harus menjamin keselamatan Li Qian 100%. Setelah mengatakan itu, ia menambahkan dan menekankan, ingat, ini 100%. Tidak boleh ada bahaya sekecil apapun. Dekan Xiao, kami mengerti betapa pentingnya Li Qian. Gyuji membubarkan yang lain, hanya menyisakan beberapa pemimpin tim penyelamat di lokasi. Ia berkata, kalau memungkinkan, kami tidak ingin dia membahayakan dirinya sendiri. Tapi seperti yang kalian semua tahu, situasi di sini sudah sedemikian rupa sehingga jika Taiwu tidak turun tangan, semuanya akan buntu. Gyuji mulai membujuk. Tentu saja, yang terpenting, saya bisa menjamin bahwa tingkat risikonya tidak tinggi. Selama Taiwu terlibat, saya 90% yakin semua orang bisa kembali dengan selamat. Meskipun Gyuji sudah menjelaskannya, Xiao Mingyu tetap bergeming dan berkata, tidak, 90% pun tidak cukup, kecuali kau bisa menjamin keselamatannya 100%. Saya setuju dengan pernyataan Lao Xiao. Angusi tuli menimpali, pendidikan saya memang tidak setinggi Anda, tetapi saya tetap memahami prinsipnya. Maaf saya agak kasar, tetapi meskipun saya bersimpati dengan orang-orang yang terjebak di dalam, menurut saya, nilai mereka tidak setinggi teman sekelas Li Qian. Ayo kita pikirkan cara lain untuk menangani ini. Meskipun Hu Changtian sangat ingin membantu tim penyelamat, dia juga tahu mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting. Aku setuju dengan idemu, kata Liang Huaizhen. Sebenarnya, solusi paling mendesak dan terbaik adalah mengirim gadis bersayap itu ke dalam susunan teleportasi kuno sendirian untuk menyelamatkannya. Dia bukan mahasiswa maupun dosen di Universitas Penjinak Binatang Sasu kami. Satu-satunya hubungannya dengan Universitas Penjinak Binatang Sasu kami adalah karena dia telah membuat kontrak jiwa dengan Li Qian. Angusi Turi berkata terus terang, mengapa kita harus membiarkan orang asing mempertaruhkan nyawanya demi Universitas Penjinak Binatang Sasu. Lagi pula, Li Qian sudah menegaskan bahwa mereka tidak akan dipisahkan. Pada saat yang hampir bersamaan, di sisi lain susunan teleportasi kuno, Si Xingle telah mencoba banyak metode. Seperti dugaan Wu Qingchuan, itu sama sekali tidak berguna. Tidak hanya gagal menteleportasinya kembali, susunan teleportasi kuno itu bahkan tidak menyala. Ini agak canggung. Jangan ribut-ribut. Tindakan terbaik saat ini adalah tetap di sini dengan tenang dan menunggu pertolongan, kata Ouyang Lansin sambil mengusap dahinya sambil menatap Si Xingle yang sudah ribut setengah hari. Sepertinya ini satu-satunya cara, kata Si Xingle sambil tersenyum kecut. Menurut pola yang telah kita rangkum, akan ada gelombang energi atribut petir rata-rata setiap 5 jam. Dengan kata lain, jendela teleportasi berikutnya akan muncul dalam waktu sekitar 1 jam, kata Si Xingle. Mendengar ini, wajah semua orang berseri-seri karena antisipasi. Menurut mereka, ada begitu banyak orang yang terjebak di sini, termasuk mereka yang memiliki latar belakang tidak biasa seperti Ouyang Lansin. Oleh karena itu, mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang luar mungkin memilih untuk tidak membantu. Bab 644. 5 jam kemudian, ketika masih tidak ada pergerakan dari susunan teleportasi kuno, Wu Qingchuan dan kelompoknya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka mungkin berhati-hati di sana demi alasan keselamatan, jadi mereka tidak langsung mengirim pesan, Si Xingle menjelaskan pada dirinya sendiri. Meskipun yang lain ragu, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Si Xingle telah berteleportasi, dan wajar bagi tim penyelamat untuk berhati-hati setelah kecelakaan itu. Namun, hanya Si Xingle sendiri yang tahu bahwa masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Karena dia tidak dapat membawa Taiwu bersamanya, apakah itu berarti wanita bersayap itu juga tidak bisa, karena sebenarnya mereka bukanlah individu yang utuh. Sebenarnya, jika Li Qian ikut serta, kelompok itu akan lengkap. Namun, pertanyaannya adalah, apakah Dekan Xiao Mingyu dan yang lainnya akan membiarkan Li Qian membahayakan dirinya sendiri? Masalah ini mungkin sangat dipertanyakan. Si Xingle menebak hal ini dalam hatinya, tetapi ia tidak mengatakannya dengan lantang. Saat ini, hati orang-orang sedang rapuh, dan tidak perlu membuat suasana menjadi tidak nyaman. Di sisi lain, Li Qian juga memikirkan masalah ini. Dia mengutarakan isi hatinya tanpa menahan diri, dan langsung mengajukan pertanyaan, pernahkah kalian mempertimbangkan hal ini? Bahkan jika aku setuju, saudari Wu Yu dan yang lainnya mungkin tidak akan mampu menyampaikan pesan itu. Lagi pula, sejujurnya, Suster Wu Yu juga salah satu hewan peliharaanku. Setelah mengatakan itu, Li Qian mengalihkan pandangannya ke Dekan Gyuji dan yang lainnya.
Bagaimana kalau kita mengujinya dulu? Tanya Gyuji tanpa ragu, memulai pembicaraan. Kata-katanya jelas merupakan ujian. Setelah berbicara dengan Li Qian, dia menatapnya dengan saksama, menunggu jawabannya. Li Qian memikirkannya. Jika dia tidak setuju, masalahnya mungkin akan terus berlarut-larut, dan menolak membantu seseorang yang sedang kesusahan jelas bukan gayanya. Tepat saat dia terjebak dalam dilema, Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, berbicara dengan tegas, "Saudara Qian, biar aku coba. Saya melatih hewan peliharaan saya di alam rahasia No. 3 Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir dan mendapatkan banyak kemudahan. Ketika saya memiliki kesempatan, saya harus membalasnya," lanjut Wu Yu. "Lagi pula, ini hanya uji coba. Berhasil atau tidaknya masih belum pasti." Sambil berkata demikian, Wu Yu, wanita bersayap itu, memaksakan senyum di wajah cantiknya. Li Qian ragu sejenak, lalu mengangguk. Bagaimanapun, meskipun hanya demi Dekan Ouyang Lansin, operasi penyelamatan harus tetap dilanjutkan. Setelah membuat keputusan, kelompok itu tidak membuang kata-kata lagi dan diam-diam menunggu kedatangan gelombang energi petir kedua. Saat intensitas energi petir terus meningkat, nilainya menjadi semakin tinggi, dan susunan teleportasi kuno mulai bersinar redup. Sudah siap. Dekan Gyuji melihat nilai yang ditampilkan pada instrumen dan segera mengingatkannya begitu nilainya mencapai ambang batas tertentu. Mendengar ini, Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, tidak ragu-ragu dan segera melangkah ke dalam susunan teleportasi kuno. Li Qian mengikutinya dari dekat, berdiri di samping formasi dan mengamati. Meskipun kali ini ia tidak bisa ikut berpetualang bersama Wu Yu, ia tidak berencana untuk tetap di belakang. Ia hanya ingin berdiri di depan dan mengamati. Di sisi lain, Gyuji melihat angka-angka yang terus bertambah dan tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengerutkan kening, merasa seolah-olah dia telah melewatkan sesuatu. Lonjakan energi ini jelas tidak normal. Datangnya terlalu cepat dan terlalu dahsyat. Pada saat dia tiba-tiba menyadari apa yang terjadi dan mencoba memperingatkan semua orang, sudah terlambat. "Semuanya, cepat keluar dari sini." Sebelum peringatannya sempat selesai, kilatan cahaya muncul, dan semua orang kecuali Wu Yu, wanita bersayap yang berdiri di tengah formasi, termasuk yang lain yang berdiri di sampingnya, menghilang. Di antara orang-orang yang hilang, selain beberapa penyelamat, ada juga orang yang paling penting, yang hanya berjarak satu langkah dari susunan teleportasi kuno. Li Qian. Gyuji, apa kau sengaja melakukan ini? Mata Xiao Mingyu tiba-tiba terbelalak melihat pemandangan ini. Ia berbalik dan bertanya. "Bukan begitu. Aku juga sangat terkejut dengan kecelakaan ini," bantah Gyuji segera. "Xiao tua, tenanglah. Situasinya sudah sampai pada titik ini, kita tidak bisa lagi bertengkar." Anguk Si Tuli juga terkejut melihat ini, dan ia segera angkat bicara, mencoba menenangkan Xiao Mingyu. Ia yakin bahwa Gyuji, sebagai salah satu pimpinan operasi penyelamatan ini dan wakil dekan sekolah arkeologi, tidak akan melakukan hal seperti itu. Yang paling penting, situasi ini tidak terjadi selama gelombang energi petir terakhir. Itu adalah peristiwa yang murni tidak disengaja yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Sementara itu, di dalam reruntuhan Posita, di samping susunan teleportasi kuno, di tengah keributan, di sisi lain, di seberang susunan teleportasi kuno, di dunia kecil, disertai kilatan cahaya, total 5 orang, termasuk Li Qian dan Wu Yu, muncul di panggung altar. Si Xingle dan yang lainnya berada tepat di samping peron, memperhatikan dengan saksama. Ketika mereka melihat kelima orang itu tiba-tiba muncul, mereka langsung berseru kegirangan, "Mereka di sini! Mereka di sini! Tim penyelamat telah tiba! Li Qian dan Lou Jin, kalian akhirnya tiba!" Si Xingle melangkah mendekat, senyumnya tak pernah pudar. Saat itu, hatinya dipenuhi rasa syukur. Jika tim penyelamat tidak datang, ia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya. Saat dia melihat si Xingle dan sekelompok penyelamat yang juga terjebak di sini berjalan mendekat, Lou Jin masih sedikit bingung dan tidak bereaksi sepenuhnya. Mereka bertiga, bersama dengan Li Qian, diteleportasi ke sini meskipun mereka hanya berdiri di samping susunan teleportasi kuno dan belum benar-benar melangkah masuk. Saya ingat pada saat-saat terakhir, Dekan Gyuji tampaknya memberi petunjuk, tetapi sayangnya, rune susunan teleportasi kuno menyala terlalu cepat dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Memang benar. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Yah, dengan sedikit takdir, kita bisa berpetualang bersama lagi. Li Qian tersenyum kecut, lalu berhenti bicara dan berjalan lurus menuju Wu Yu. Takdir itu tak menentu. Sepertinya Tuhan sengaja ingin kita berbagi keberuntungan dan kesulitan. Wu Yu juga tersenyum getir. Apa yang kita lakukan sekarang? Li Qian memandang Ouyang Lansin dan yang lainnya yang berjalan cepat ke arahnya, lalu menghela napas panjang, "Karena kita sudah di sini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dengan adanya Taiwu di sini, kembali seharusnya tidak menjadi masalah. Kita tidak perlu terburu-buru. Mari kita cari tahu apa yang terjadi di sini dulu." Setelah menyusun rencana, Li Qian tidak terburu-buru. Ia bertemu dengan Dekan Ouyang Lansin dan yang lainnya, lalu mulai mempelajari situasi di dunia kecil tersebut. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa kata-katanya, "tidak perlu terburu-buru," akan menyebabkan penderitaan besar bagi para pekerja penyelamat yang masih berada di dalam reruntuhan Posita. Tentu saja, mereka tidak menyangka kalau anggota suatu aliran sesat akan datang menimbulkan masalah saat ini, dan mereka akan mengirim seorang penjinak binatang legendaris.
Bab 645. Di dalam perkemahan sementara di reruntuhan Posita, tanah tiba-tiba bergetar hebat, dan lapisan tirai cahaya tiba-tiba muncul, menarik perhatian semua orang. Ini, ada yang menyerang formasi pelindung reruntuhan. Seru Gyuji kaget sambil menatap layar yang menyala. Reruntuhan itu telah ditinggalkan selama 2 era, sehingga mustahil bagi mereka untuk tetap memiliki formasi pelindung. Formasi pelindung ini didirikan sementara setelah tim penyelamat tiba. Tujuannya adalah untuk mencegah dan melawan makhluk gaib. Lagi pula, ini adalah area pusat rawat Tingyuan, tempat tinggal banyak sekali binatang buas. Tanpa formasi pertahanan, menghadapi serbuan binatang buas yang tak ada habisnya saja sudah cukup untuk membuat tim penyelamat kewalahan. Mereka tidak lagi memiliki energi atau keinginan untuk memikirkan upaya penyelamatan. Oleh karena itu, perlu dibentuk formasi bertahan, dan itu pun tidak dapat dihindari. Tentu saja, tidak mengherankan formasi itu diserang. Formasi itu terletak di area inti, jauh di dalam rawat Thunder Garden, jadi wajar saja jika formasi itu diserang. Namun, serangan ini jelas tidak biasa, baik dari segi waktu maupun intensitas. Waktunya terlalu kebetulan, bertepatan persis dengan saat Li Qian dan yang lainnya memasuki susunan teleportasi kuno dan gagal kembali. Serangan itu luar biasa kuatnya, hampir membuat formasi itu runtuh hanya dengan satu pukulan. Tingkat kekuatan ini bahkan melampaui kebanyakan hewan peliharaan tingkat Sein, itulah sebabnya Gyuji, Liang Huaizhen, dan yang lainnya ketakutan. Anguk Tuli dan Hu Changtian, dua petarung terkuat di lokasi kejadian, langsung bereaksi dan bergegas menuju arah datangnya serangan. Kami akan memeriksanya. Kalian hati-hati dan jaga ketertiban di sini. Serangan ini tidak biasa. Wen Bin juga menyadari ada yang tidak beres, dan berkata dengan nada khawatir, sepertinya ini bukan serangan hewan liar. Mendengar ini, Gyuji langsung teringat sesuatu. Wajahnya muram, dan ia menegur, mulai sekarang, semuanya keluar dan jaga jarak setidaknya 20 meter dari susunan teleportasi kuno. Pada titik ini, dia melirik ke Wen Bin dan Xiao Mingyu, mulai sekarang, siapapun yang mencoba mendekati susunan teleportasi kuno, aku sarankan mereka dibunuh di tempat, terlepas dari hidup atau mati. Xiao Mingyu dan Wen Bin awalnya terkejut ketika mendengar kata-kata tegas Gyuji. Namun, mereka segera menyadari apa yang terjadi. Saya mengerti mengapa yang terakhir melakukan ini. Begitu Li Qian dan kelompoknya pergi melalui susunan teleportasi kuno, serangan pun dilancarkan ke susunan pelindung sementara yang didirikan di sekitar reruntuhan. Mereka tidak akan pernah percaya jika Anda memberitahu mereka bahwa tidak ada pengkhianat di tim. Mengingat kemungkinan besar adanya agen internal, dan mempertimbangkan perspektif mereka sendiri, apa yang paling ingin mereka lakukan pada tahap ini? Tanpa diragukan lagi, tujuannya adalah menghancurkan susunan teleportasi kuno. Jika susunan teleportasi kuno hancur, semua orang yang berteleportasi ke dalamnya, termasuk Li Qian, akan terperangkap di dalamnya selamanya. Menyelamatkan mereka akan sangat sulit. Mengesampingkan yang lain, jika Li Qian jatuh ke dalam perangkap ini, Gyuji dan Liang Huaizhen akan dimintai pertanggungjawaban sampai mati. Mereka semua tahu betul betapa berharganya Li Qian, yang telah menguasai 3 metode evolusi hewan peliharaan legendaris, bagi Universitas Penjinakan Binatang Sasu. Belum lagi usianya yang masih sangat muda. Untuk mencegah hal ini terjadi lagi, Gyuji tidak punya pilihan selain membuat beberapa pernyataan tegas. Tentu saja, pada kenyataannya, itu pasti lebih dari sekadar kata-kata kasar. Jika ada orang yang melompat keluar saat ini dan mencoba menghancurkan susunan teleportasi kuno, mereka akan benar-benar mengabaikan nyawa mereka sendiri dan menyerang mereka secara massal. Setelah mengetahui poin-poin pentingnya, Wen Bin dan Xiao Mingyu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi ketegasan dan kekejaman Gyuji. Tentu saja, menurut mereka, hanya kekejaman seperti itu yang dapat meredakan situasi saat ini. Mereka bahkan memanggil hewan peliharaan mereka dan mengambil posisi bertarung. Dilihat dari ekspresi mereka, tampaknya mereka akan melancarkan serangan tanpa ragu jika ada yang berani melakukan gerakan gegabah. Banyak orang di tempat kejadian berada dalam keadaan bingung. Kemungkinan pengkhianatnya, bagaimanapun juga, hanya merupakan kelompok minoritas yang sangat kecil. Kebanyakan orang masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebagai anggota tim penyelamat, mereka tahu betul perintah siapa yang harus mereka patuhi, jadi mereka tidak bertindak gegabah atau memanggil hewan peliharaan mereka untuk mencoba melakukan apapun. Mereka patuh mengikuti perintah Gyuji. Tentu saja, jika benar-benar ada pengkhianat, secara rasional ia akan memilih untuk tetap tidak aktif pada titik ini. Sementara itu, tepat saat Gyuji berhasil mengendalikan situasi, Anguk Tuli dan Hu Changtian, yang berada tidak jauh di area luar, mengerutkan kening dalam-dalam. Pada saat ini, dua binatang peliharaan mereka, yang totalnya 4 binatang peliharaan, sedang berhadapan dengan seekor binatang peliharaan yang tingginya 10 meter, berwarna hitam pekat, dengan tanda bulan sabit di dahinya, menyerupai kilin. Makhluk yang baru saja menyerang formasi pertahanan sementara adalah hewan peliharaan kilin berwarna gelap ini. Itu sebenarnya kilin bulan gelap dengan atribut gelap dan iblis. Itu hewan peliharaan Dark Raven, wakil pemimpin kultus Dewa Hitam. Aku tidak menyangka anggota sekte itu benar-benar akan mengikuti kita. Sekarang kita dalam masalah. Ada masalah apa? Menurut informasi yang kami miliki, Dark Raven ini hanya punya satu hewan peliharaan legendaris, dan hampir tidak bisa masuk jajaran penjinak hewan legendaris. Mendengar kata-kata Hu Changtian yang cemas dan tergesa-gesa,
Amuk si Tuli berkata dengan acuh tak acuh, kilin bulan gelap ini belum mencapai level legendaris, ia hanya berada di puncak level roh kudus, bukan berarti kita tidak bisa melawannya. Kilin bulan gelap ini bukan apa-apa. Alis Hu Changtian tidak mengendur. Yang kukhawatirkan adalah kartu trufnya, Raja Gagak Xuanming. Hahaha. Saat Hu Changtian selesai berbicara, seekor hewan peliharaan besar yang mirip burung gagak tiba-tiba muncul. Di punggung hewan peliharaan gagak itu berdiri sesosok tubuh yang terbungkus jubah hitam dan mengenakan tudung gelap, seluruh tubuhnya diselimuti warna hitam. Sosok hitam itu menatap Amuk si Tuli dan Hu Changtian yang berada di dalam formasi pertahanan, lalu berkata dengan nada sinis, aku tak menyangka Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir akan mengirimkan kalian berdua. Kalian berdua, bocah nakal, sudah memutuskan bagaimana kalian ingin mati. Sosok berpakaian hitam, yang juga dikenal sebagai Raven, berkata dengan angkuh, tentu saja, kalau kalian pergi sekarang, aku tidak akan mempersulit kalian. Dengan nada menggoda dan nada mengejek, Mingya berkata, yang akan kulakukan sangat sederhana. Lihatlah susunan teleportasi kuno di depan kita itu. Sungguh indah susunan teleportasi itu. Kau telah melindunginya dengan sangat baik, tetapi kau tidak tahu bahwa benda-benda yang garis keturunannya telah terputus ini harus dikubur dalam debu sejarah. Suara Dark Raven sedingin es, seperti angin yang dingin, kau hanya perlu mundur dan biarkan aku melakukan beberapa hal pada susunan teleportasi itu. Permintaan yang sederhana, aku yakin kau tidak akan menolaknya, kan? Burung gagak itu mengucapkan permintaan dengan kata-kata yang sangat ringan, seolah-olah itu hanya masalah sepele. Kenyataannya, ini bukanlah permintaan yang sederhana. Tidak peduli seberapa mulutnya kata-katanya, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa ia ingin menyabotase upaya Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir untuk mendidik para jenius. Setelah susunan teleportasi kuno hancur, Li Qian dan kelompoknya tidak akan pernah bisa kembali. Omong kosong. Amuk si Tuli mengumpat. Tanpa ragu, dia memanggil semua binatang peliharaannya. Hal yang sama berlaku untuk Hu Changtian. Mereka tidak akan percaya omong kosong si gagak. Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dark Raven mengangkat bahu, memasang ekspresi tak berdaya. Situasinya langsung menjadi sangat tegang, dan pertempuran sudah di depan mata. Bab 646. Rawat Taman Guntur. Daerah sekitar reruntuhan Posita. Pertempuran segera pecah. Baik Hu Changtian maupun Amuk si Tuli memberikan segalanya. Mereka mengirimkan kelima hewan peliharaan mereka yang mampu bertempur. Secara teori, mereka semua memiliki 6 slot kontrak. Akan tetapi, karena mereka perlu memesan slot kontrak sebagai persiapan untuk menerobos ke alam legendaris, mereka hanya mengontrak 5 binatang peliharaan saat ini. Hal ini normal. Selain para penjinak binatang yang memiliki sedikit potensi dan tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk naik ke level legendaris, para penjinak binatang level roh suci biasa-biasanya akan memesan slot kontrak semacam itu. Hu Changtian dan Amuk si Tuli tidak terkecuali. Jadi, bahkan dengan gabungan kekuatan 10 binatang peliharaan mereka berdua tidak dapat memperoleh keunggulan jumlah yang signifikan melawan 7 binatang peliharaan Dark Raven. Jika kita memperhitungkan perbedaan kualitas, kerugian kedua belah pihak cukup jelas. Ternyata, perbandingan ini tidak salah. Karena tidak butuh waktu lama bagi Amuk si Tuli dan Hu Changtian untuk benar-benar ditindas. Baik itu pertarungan di mana keempat binatang peliharaan bekerja sama untuk menghadapi Raja Gagak Xuanming, atau pertarungan 6 lawan 6 di pihak lain, kedua belah pihak sama-sama berjuang dan menunjukkan tanda-tanda tidak mampu bertahan. Terutama dalam situasi 4 lawan 1 ini. Meskipun memiliki keunggulan jumlah 4 lawan 1, mereka masih berhasil menang. Sebenarnya, perbedaannya paling jelas terlihat. Kesenjangan dalam kualitas tidak dapat dijembatani hanya dengan memiliki keunggulan dalam kuantitas. Apakah hewan peliharaan telah diangkat ke status legendaris akan menghasilkan perbedaan yang besar? Jangankan 4 peliharaan setingkat Roh Kudus, bahkan 14 pun belum tentu mampu menghentikan satu pun peliharaan setingkat legendaris. Perbedaannya sungguh dramatis. Ledakan, dentuman, bentrokan berbagai keterampilan. Ledakan mengerikan terus terjadi. Situasinya sangat genting. Di dekat kam sementara, raut wajah Xiao Mingyu berubah drastis setelah melihat ini. Tanpa ragu, ia memanggil hewan peliharaannya dan pergi untuk memberikan dukungan. Ge Yuji pun tidak ragu-ragu. Dia memanggil binatang peliharaan tingkat Roh Kudus untuk membantu. Dengan demikian, tugas menjaga ketertiban di tempat kejadian perkara jatuh kepada Liang Huaizhen dan Ke Wenbin. Meskipun Ge Yuji hanya memiliki 2 binatang peliharaan tingkat Sein, mereka tetap bisa sangat membantu jika dia datang ke sana untuk memberikan dukungan. Ini bisa dianggap sebagai bantuan besar. Setelah beberapa saat, Liang Huaizhen merasakan ada sesuatu yang salah dan pergi untuk membantu. Dengan demikian, Ke Wenbin adalah satu-satunya orang yang tersisa untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Yang terakhir agak bingung, merasa seolah-olah mereka sengaja mencoba menyesatkan seseorang, tetapi tetap memilih untuk bekerja sama secara diam-diam. Ke Wenbin sangat sadar diri. Dia tahu betul bahwa dia adalah orang yang berterus terang, dan masalah yang terlalu rumit berada di luar kendalinya. Dengan mengingat hal itu, dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan hanya melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Suasana aneh ini berlangsung sekitar 5 menit. Tepat ketika Ke Wenbin juga sedikit penasaran tentang bagaimana pertempuran di pinggiran berlangsung, sebuah kejadian tak terduga tiba-tiba terjadi.
Sosok seseorang tiba-tiba melesat keluar dari tim penyelamat. Orang ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah bergegas ke susunan teleportasi kuno. Zhou Yunpeng, kau. Ke Wenbin langsung mengenalinya. Orang yang tiba-tiba muncul tak lain adalah Zhou Yunpeng, salah satu bawahannya yang cakap. Dia tiba-tiba muncul pada saat ini, memegang beliung besi di tangannya. Tujuannya sudah jelas. Ke Wenbin tidak pernah menyangka akan ada mata-mata, dan mata-mata itu berasal dari faksinya sendiri. Ekspresinya berubah drastis, dan dia langsung marah besar, berteriak, Zhou Yunpeng, beraninya kau menghancurkan susunan teleportasi. Kapten Ke, maafkan aku, istri dan anakku berada di tangan kultus Dewa Hitam. Aku tidak punya pilihan lain, kata Zhou Yunpeng dengan raut wajah getir, suaranya dipenuhi rasa tak berdaya, sambil memegang beliung. Omong kosong. Istri dan anak-anakmu semuanya ada di kompleks keluarga Universitas Penjinak Binatang Sazu kami. Mustahil kultus Dewa Hitam bisa menyusup ke sana, balas ke Wenbin dengan keras atas inisiatifnya sendiri. Sambil menegurnya, dia melangkah keluar, sebuah belati kini muncul di tangannya. Jelas bahwa dia akan menghentikan tindakan Zhou Yunpeng. Mengenai keluhannya tentang wanita dan anak-anak, dia tidak mempercayai sepatah kata pun. Dia tahu betul bahwa semua fakultas dan staf sekolah, termasuk anggota tim keamanan sekolah seperti Zhou Yunpeng, akan mengatur anggota keluarga dekat mereka untuk tinggal di daerah pemukiman keluarga. Komunitas ini tidak hanya dilindungi oleh barisan pertahanan, tetapi juga oleh seorang penjinak binatang legendaris. Bahkan jika pemimpin kultus Dewa Hitam datang sendiri, ia tidak akan bisa memaksa masuk. Dalam pandangan ke Wenbin, Zhou Yunpeng hanya membuat alasan, membenarkan kepengecutan dan keserakahannya. Salah. Brengsek. Ke Wenbin tiba-tiba teringat temperamen Zhou Yunpeng dan tiba-tiba teringat sesuatu. Orang ini, dia selalu punya sedikit masalah dengan selangkangannya. Mungkinkah dia telah dimanfaatkan oleh seseorang yang memiliki selingkuhan dan anak haram? Ke Wenbin sangat cepat. Akan tetapi, dibandingkan dengan Zhou Yunpeng yang sudah siap, itu masih terlambat. Dia berusaha sekuat tenaga dan melesat keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi, tetapi masih terlambat. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Zhou Yunpeng mengangkat beliung besinya dan menghantamkannya dengan keras ke pola pada susunan teleportasi kuno. Tepat saat ujung kapak itu hendak menyentuh rune susunan teleportasi kuno, sebuah suara yang disertai desahan terdengar di telinga semua orang. Nak Peng, aku tidak menyangka itu kamu. Selama bertahun-tahun, Universitas Penjinak Binatang Sazu tidak melakukan kesalahan apapun padamu, bukan? Setelah lulus sekolah, kamu bergabung dengan tim keamanan sekolah. Pihak sekolah telah bermurah hati kepadamu dan keluargamu, serta kepadamu secara pribadi. Mengapa kamu memilih untuk mengkhianati mereka? Saat desahan itu muncul, sesosok tubuh dengan rambut putih dan wajah muda muncul di tim penyelamat pada waktu yang tidak diketahui. Pria tua itu berjalan perlahan. Sambil berbicara, ia mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya dengan lembut. Kemudian, beliung yang hendak menyerang itu membeku di udara dan tak bisa lagi digunakan. Paman Bao, ternyata kau. Aku tak menyangka kau akan datang sendiri. Seru ke Wenbin penuh semangat sambil menatap lelaki tua yang muncul entah dari mana dari tim penyelamat. Nama orang tua itu adalah Feng Tianbao. Dia adalah penjinak binatang legendaris yang ditempatkan di kawasan pemukiman Universitas Penjinak Binatang di Sasu. Dia pasti sudah muncul, bersembunyi di dalam tim penyelamat. Terlebih lagi, mengingat waktu kemunculan Paman Bao, raut wajah pengertian tampak di wajahnya. Sebelumnya saya tidak begitu mengerti, tetapi sekarang saya mengerti sepenuhnya. Kepergian Xiao Mingyu merupakan satu hal, namun kepergian Ge Yuji dan Liang Huaizhen jelas merupakan sesuatu yang disengaja. Tujuannya adalah untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Pada saat itu, mereka pasti telah menerima pesan telepati dari Paman Bao. Ke Wenbin akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Faktanya mirip dengan dugaannya. Baik Ge Yuji maupun Liang Huaizhen memang pergi dengan sengaja setelah menerima pesan telepati Feng Tianbao. Bab 647. Para jenius kita yang datang sekali dalam seabad dari Universitas Penjinak Binatang Sazu semuanya telah datang ke dimensi ini. Bagaimana mungkin langkah-langkah perlindungan tidak lebih rinci? Lagi pula, jika kita akan menggunakan jebakan, umpannya sangat berat, para nelayan tidak mungkin hanya beberapa orang yang masih pemula. Pria tua berambut putih yang dipanggil Paman Bao, yang juga merupakan penjinak binatang legendaris, Feng Tianbao, yang menjaga komunitas keluarga Universitas Penjinak Binatang Sazu, berkata dengan tenang. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan Zhou Yunpeng, yang sedang memegang beliung besi dan terpaku di dalam susunan teleportasi kuno, terlempar keluar dan jatuh tertelungkup ke tanah. Ke Wenbin, anak ini tanggung jawabmu. Interogasi dia sampai tuntas dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ekspresi Paman Bao tetap tidak berubah saat ia melanjutkan bicaranya, lalu mengalihkan pandangannya ke area luar. Dia melangkah ringan ke depan, dan dalam sekejap, sosoknya muncul di tepi deretan bangunan yang mengelilingi reruntuhan Posita. Kemunculan Feng Tianbao tiba-tiba membalikkan situasi. Di tepi reruntuhan, formasi yang sudah runtuh akhirnya hancur total ketika Feng Tianbao muncul. Dia menatap medan perang yang kacau. Anguk Situli, Hu Changtian, Xiao Mingyu, dan Ge Yuji terlibat dalam pertempuran sengit dengan Nether Raven, wakil pemimpin Black God Cult.
Bahkan dengan mereka berempat bekerja sama, mereka hampir tidak dapat bertahan melawan Netherraven. Adapun Liang Huaizen, dengan kekuatannya, dia bahkan belum mencapai tingkat roh suci, jadi dia hanya bisa mengamati dengan panik dari tepi medan perang. Saat ia sedang mengamati dengan panik, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Ia tiba-tiba melihat 4 berkas cahaya memancar dari 4 arah. Itu formasi penakluk iblis 4 simbol, dan itu 4 binatang peliharaan legendaris. Liang Huaizen, yang mengamati dari tepi medan perang, tak kuasa menahan kegembiraannya melihat pemandangan ini, dan ia berseru kegirangan. Feng Tianbao, kau, dasar kakek tua. Mengenakan pakaian hitam, topi hitam, dan diliputi kegelapan kecuali mata merahnya, Netherraven tentu saja melihat 4 sinar cahaya melesat ke arahnya. Merasakan aura binatang peliharaan legendaris yang bergejolak di dalam sinar-sinar itu, hatinya dipenuhi gejolak, alarm berbunyi, dan sambil mengumpat, ia mulai memikirkan cara untuk mundur. Kemunculan Feng Tianbao tidak hanya berarti bahwa rencana untuk menyakiti anak ajaib Universitas Penjinak Binatang Sazu telah gagal total, tetapi juga bahwa Netherraven sendiri juga dalam bahaya. Jika tidak ditangani dengan benar, meskipun dia juga seorang penjinak binatang legendaris, dia mungkin masih dalam bahaya binasa di sini. Tak jauh dari situ, 4 sinar cahaya masih mendekat. Begitu Anda cukup dekat, Anda akan melihat bahwa di dalam 4 pilar cahaya, ada 4 sosok mengerikan yang menggeliat. Salah satu hewan peliharaan, Li Qian mengenali, adalah hewan peliharaan khas Universitas Penjinakan Binatang Sazu, binatang bayangan awan langit, evolusi unggul dari binatang peri awan. 3 binatang lainnya, yang satu menyerupai kura-kura, satu rusa, dan satu naga, semuanya adalah binatang legendaris. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Formasi penakluk iblis 4 simbol, dibentuk dengan 4 binatang peliharaan tingkat legendaris, tampaknya sekolah bertekad untuk mempertahankan Netherraven di sini. Seru Liang Huaizen penuh semangat dari tepi medan perang. Feng Tianbao, dasar bajingan tua, kau pikir kau bisa mengalahkanku semudah itu? Netherraven juga geram. Ia mengabaikan serangan Anguk Situli dan yang lainnya, berhenti bertahan, dan malah menyerang penghalang cahaya yang mendekat dari segala arah. Gagak hitam tahu betul bahwa inilah saat terbaik untuk menerobos formasi dan melarikan diri. Jika mereka menunggu sampai formasi benar-benar tertutup, akan terlambat untuk menyelamatkan mereka. Dia tidak punya pilihan selain merasa cemas. Karena urgensinya, ia mengabaikan bahkan serangan mengancam dari Anguk Situli dan kelompoknya. Sementara itu, saat Feng Tianbao dan yang lainnya terlibat dalam pertempuran sengit dengan Dark Raven, di sisi lain, di dunia kecil di seberang susunan teleportasi kuno, Li Qian sudah memahami secara garis besar keseluruhan cerita. Setelah mengetahui keseluruhan cerita, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa kekasih masa kecil Din Hou yang sungguh luar biasa. Setelah terperangkap di dunia kecil ini selama bertahun-tahun, ia tidak hanya tidak binasa, tetapi juga berhasil menembus belenggu dan mencapai tingkat Roh Kudus. Lebih lanjut, melalui kisahnya, Li Qian juga mengetahui bahwa orang ini tidak hanya berhasil mencapai tingkat Roh Kudus, tetapi juga berhasil tertular ular Yao. Seekor ular setingkat Roh Kudus. Berkat keberadaan ular inilah ia mampu bertahan hidup di dunia kecil ini. Kalau tidak, bahkan dengan kemampuan fisiknya, mustahil baginya untuk menangkap cukup banyak ikan dan udang di danau yang penuh binatang buas ini. Senior Wu, Dekan Ouyang, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus meninggalkan dunia kecil ini sesegera mungkin, kata Li Qian sambil menatap Dekan Ouyang Lansin dan Wu Qingchuan. Sambil berbicara, dia menatap Wu Yu, wanita bersayap di sampingnya. Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, menerima tatapan Li Qian dan mengerti maksudnya. Tanpa ragu, ia segera memanggil Tai Wu. Tai Wu dipanggil. Karena masih berbentuk ular, ia cukup mirip dengan Yao She, hanya saja ia memiliki beberapa ciri khas elang langit petir ungu, seperti sepasang cakar elang di perutnya dan paruh tambahan di kepala ularnya. Sekilas, bentuk Tai Wu yang seperti ular lebih menyerupai perpaduan antara ular dan elang, hanya saja bentuk akhirnya lebih condong ke arah ular. Ini Tai Wu. Gumam Wu Qingchuan pada dirinya sendiri saat melihat Tai Wu dipanggil oleh wanita bersayap Wu Yu. Tidak lama setelah ia jatuh ke tempat neraka tersebut, secara tak terduga dan kebetulan ia membuat kontrak dengan seekor ular. Dia merenung dan belajar di dunia kecil ini selama hampir 5 tahun, dan akhirnya menguraikan semua ukiran batu dan mural di dunia kecil ini. Justru karena dia menguraikan ukiran batu dan mural di dunia kecil ini, dia belajar cara melarikan diri. Hanya dengan berevolusi menjadi Tai Wu, dia dapat mengaktifkan susunan teleportasi kuno dan meninggalkan dunia kecil ini. Setelah mempelajari cara meninggalkannya, dia mencoba berkali-kali, tetapi sayangnya, metode apapun yang dicobanya, dia tidak dapat mengembangkan ular Yao miliknya menjadi Tai Wu. Itulah sebabnya, ketika dia tiba-tiba melihat Tai Wu muncul, perasaannya menjadi rumit, campuran antara desahan dan emosi. Li Qian tidak sempat memperhatikan desahan dan ratapannya. Ia langsung ke intinya dan bertanya, Senior Wu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kau, keluarlah dari susunan teleportasi kuno dulu. Ekspresi Wu Qingchuan tampak sangat gembira, dan suaranya sedikit bergetar. Mendengar ini, Li Qian tidak ragu-ragu dan segera memimpin wanita bersayap Wu Yu keluar dari jangkauan susunan teleportasi kuno, mundur ke tepi altar. Melihat Li Qian dan wanita dari klan bersayap, Wu Yu, telah meninggalkan jangkauan formasi, Wu Qingchuan tidak membuang waktu lagi.
Ia mengulurkan tangannya, dan sebuah batu energi ungu pucat tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Bab 648. Itu batu energi petir ungu. Ekspresi Si Xingle berubah agak muram ketika dia melihat batu energi yang diambil Wu Qingchuan. Sebelumnya, Wu Qingchuan tidak mengatakan apapun, membiarkannya bermain-main tanpa petunjuk apapun. Akan tetapi, setelah tinggal di sini begitu lama, pemahamannya tentang tempat ini tak tertandingi. Dia tetap acuh tak acuh selama eksperimennya sendiri, tetapi sekarang setelah Li Qian membawa Tai Wu masuk, dia langsung bertindak. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa dia tidak punya harapan besar sama sekali terhadapnya, dan menonton dia bekerja mungkin tidak ada bedanya dengan menonton pertunjukan badut. Memikirkan hal ini, Si Xingle tak kuasa menahan desahan, rasa getir muncul di hatinya. Sambil menenangkan dirinya, dia mulai mengamati dengan saksama, ingin melihat apakah memiliki Tai Wu benar-benar akan memungkinkannya untuk berteleportasi pergi dari sini. Tak lama kemudian, dalam pandangannya, saat batu energi petir ungu tertanam, susunan teleportasi kuno di altar mulai bersinar redup. Jelaslah bahwa susunan teleportasi kuno telah mulai aktif, tetapi Li Qian tahu betul bahwa jumlah fluktuasi energi ini jauh dari cukup untuk teleportasi. Tepat ketika Li Qian merasa bingung, suara Wu Qingchuan terdengar lagi, "Li Qian, aku ingin merepotkanmu. Suruh Tai Wu berkomunikasi dengan susunan teleportasi kuno ini. Setelah terhubung, kau akan tahu apa yang harus dilakukan." Mendengar ini, Li Qian sama sekali tidak ragu dan segera berkomunikasi dengan Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, sehingga Tai Wu dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghubungi susunan teleportasi kuno. Saat Tai Wu mulai menghubungi susunan teleportasi kuno menggunakan kekuatan mental dan energi di dalam tubuhnya, aliran kecil informasi tiba-tiba muncul di benak Tai Wu. Informasinya terbatas. Hanya melibatkan penerimaan informasi menggunakan susunan teleportasi kuno. Dengan Wu Yu sebagai medium, Li Qian akhirnya mengerti mengapa hanya Tai Wu yang bisa mengaktifkan susunan ini. Ternyata ketika para positas menciptakan dunia kecil ini dan membangun susunan ini, mereka menggunakan darah Tai Wu untuk menguraikan pola susunan di sini. Hanya darah Tai Wu yang mampu mempertahankannya begitu lama. Bahkan setelah bertahun-tahun, korosinya belum terhapus. Demikian pula, karena darah Tai Wu digunakan saat pola susunan digambar, maka darah tersebut terkontaminasi energi Tai Wu. Ketika diaktifkan, energi dari sumber yang sama harus digunakan. Batu energi jenis petir yang ditanamkan Wu Qingchuan dalam formasi hanya dapat mengaktifkan formasi tersebut, tetapi formasi tersebut membutuhkan energi dengan asal yang sama agar dapat beroperasi. Faktanya, bahkan tanpa penanaman batu energi jenis petir, selama Tai Wu hadir, formasi tersebut masih dapat diaktifkan tanpa hambatan apapun. Penggunaan batu energi petir hanya mengurangi konsumsi energi Tai Wu. Untuk Tai Wu biasa, konsumsi energinya bisa diabaikan, tetapi untuk Tai Wu Wu Yu, yang levelnya telah ditekan hingga puncak alam penguasa, konsumsi energinya sangat diperlukan. Wu Yu menyerap informasi ini dan memahami perintah yang diberikan tuannya. Tanpa ragu, ia segera bertindak. Kemudian, cahaya redup mulai memancar dari seluruh tubuhnya, dan sepasang mata ularnya bersinar seterang bintang di langit. Sudah mulai. Biarkan beberapa orang mengujinya dulu, Wu Yu mengingatkannya. Mendengar ini, Li Qian langsung melangkah ke dalam jangkauan formasi. Dia dan wanita bersayap itu telah sepakat bahwa kemanapun mereka pergi di masa depan, mereka bertiga, termasuk Mo Ziyu, akan berbagi nasib baik dan buruk. Saat ini, mereka tentu saja tidak bisa mundur. Wu Qingchuan dan Ouyang Lanxin juga melangkah ke dalam formasi tanpa ragu-ragu. Kali ini, mereka sepenuhnya yakin bahwa teleportasi akan berjalan lancar. Lagi pula, ada juga unsur ketidaksabaran yang terlibat. Dia sudah terlalu lama berada di tempat terkutuk ini dan tak sabar untuk keluar. Tak lama kemudian, tim penyelamat membuat keputusan. Selain Li Qian, Wu Yu, Dekan Ouyang Lanxin, dan Wu Qingchuan, 3 penyelamat lainnya akan berangkat bersama kelompok penyelamat pertama. Kelompok penyelamat kedua, termasuk Si Xingle dan Lou Jin, pergi, semuanya mundur dari area susunan teleportasi kuno. Dengan kilatan cahaya dari susunan teleportasi kuno, kelompok pertama yang terdiri dari 7 orang menghilang ke dalamnya, meninggalkan susunan itu sepenuhnya kosong. Berhasil, gumam Si Xingle dalam hati sambil menyaksikan kejadian itu. Ia menatap susunan teleportasi kuno yang kosong, berharap berhasil dan tidak akan ada masalah tak terduga lagi. Sementara itu, di sisi lain, di kamp sementara reruntuhan Posita, di atas susunan teleportasi kuno, 8 sosok, termasuk Tai Wu, tiba-tiba muncul seiring dengan munculnya cahaya. Tak diragukan lagi, Li Qian dan ke-6 temannya beserta hewan peliharaan merekalah yang muncul. Di samping susunan teleportasi kuno, Wen Bin tak kuasa menahan kegembiraannya melihat pemandangan ini dan berteriak penuh semangat, "Hebat! Li Qian, akhirnya kau keluar." "Ya, akhirnya kita keluar." Wu Qingchuan agak linglung mendengar ini. Setelah terperangkap di dunia kecil selama 25 tahun, ia akhirnya keluar. Emosinya bergejolak, dan segala macam perasaan menyerbunya. Untuk sesaat, ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, ia segera menyadari ada yang tidak beres. Keempat berkas cahaya yang perlahan mendekat di kejauhan terlalu jelas, dan ia langsung bertanya, "Ada apa?" Guru Liang Huaizhen, yang telah mengungsi dari tepi reruntuhan, segera menjelaskan, mereka adalah anggota sebuah sekte, salah satu wakil pemimpin sekte Dewa Hitam, Mingya.
Siswa senior sekolah kita, Feng, saat ini sedang melancarkan formasi penakluk iblis 4 simbol, bersiap untuk menangkap iblis ini dalam satu serangan. Setelah mendengar penjelasan Liang Huaizhen, Wu Qingchuan bergegas menghampiri dengan marah tanpa berkata sepatah kata pun, mereka dari sekte lagi, sialan, aku juga akan membantu. Melihat ini, Li Qian sedikit bingung, jadi dia bertanya, Senior Wu, ada apa? Reaksinya jelas agak tidak biasa. Mendengar hal ini, Dekan Ouyang Lansin menjelaskan kepada Wu Qingchuan, yang sudah bergegas keluar, saat itu, dia datang ke Rawa Tinggiwan ini untuk berlatih karena disergap oleh anggota sekte, yang memaksanya bersembunyi di reruntuhan Posita, di mana dia akhirnya terjebak dalam perangkap mereka. Begitu, Li Qian tiba-tiba mengerti. Ia melirik kondisi Tai Wu dan mengganti topik, Saudari Wu Yu, bagaimana kabar Tai Wu? Bisakah dia diteleportasi untuk kedua kalinya? Jika itu adalah Tai Wu biasa, konsumsi energi teleportasi sebesar ini pasti tidak akan menjadi masalah. Namun, Tai Wu Yu terbatas pada puncak level overload karena tingkat kekuatan spiritual mereka. Berteleportasi 2 kali berturut-turut akan terlalu berlebihan bagi mereka. Wu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan masalah besar. Kita bisa melakukan teleportasi kedua setelah beristirahat sebentar. Sekitar 5 menit kemudian, teleportasi dimulai lagi. Agar orang-orang di dunia kecil tidak berpikir ada sesuatu yang terjadi, teleportasi kali ini tidak bisa ditunda terlalu lama. Bab 649. Setelah kembali ke reruntuhan Posita, Li Qian tidak berangkat ke dunia kecil lagi, melainkan mengirim wanita klan bersayap Wu Yu sendirian. Melalui informasi yang diterima Tai Wu, ia telah memastikan bahwa tidak ada bahaya dalam menggunakan susunan teleportasi kuno untuk melakukan perjalanan antara dunia kecil dan kamp sementara. Dengan demikian, Li Qian tidak perlu lagi menemaninya ke dunia kecil. Terlebih lagi, berdasarkan informasi ini, ia sudah dapat memastikan bahwa ia tidak perlu pergi bersamanya. Wu Yu dan Tai Wu, satu orang dan satu hewan peliharaan, dapat dianggap sebagai individu utuh dan dapat melakukan perjalanan ke dunia kecil melalui susunan teleportasi kuno. Situasi di sana di luar kemampuanmu saat ini. Aku sangat menyarankanmu untuk tidak pergi. Mengabaikan upaya Wu Yu dan Tai Wu untuk menyelamatkan orang-orang yang tersisa, Li Qian menatap keempat berkas cahaya yang mendekat, dengan raut wajah penuh harap. Tak jauh dari situ, Guru Liang Huaizhen, yang telah kembali, segera berbicara untuk mengingatkannya. Guru Liang, jangan khawatir, saya sangat menyadari kemampuan saya sendiri dan tahu apa yang boleh dan tidak boleh saya lakukan, kata Li Qian jujur. Ia tahu betul keterbatasannya. Guru Liang mengangguk setuju. Setelah berpikir sejenak, ia menambahkan, baguslah kamu tahu. Sebenarnya, dengan bakat dan potensimu, bahkan jika kamu ingin mendapatkan pengalaman, kamu tidak perlu mengambil risiko. Selama kamu terus berkembang, kamu hampir pasti akan menjadi pelatih legendaris di masa depan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Guru Liang Huaizhen, Li Qian bercanda dengan santai, untuk menjadi peternak legendaris, selain mengembangbiakkan hewan peliharaan legendaris, seseorang juga harus menjadi penjinak binatang legendaris. Guru Liang, Anda sungguh sangat menghormati saya. Li Qian tahu betul bahwa ia sebenarnya tidak punya bakat menjinakkan binatang buas. Jika bukan karena sistem curangnya, kekuatannya tidak akan pernah mencapai level ini dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, bahkan dengan peningkatan kekuatan yang dahsyat, dia hanya mampu masuk ke dalam jajaran jenius penjinak binatang. Aku percaya padamu. Liang Huaizhen menggelengkan kepalanya, tidak setuju dengan pernyataan Li Qian yang merendahkan dirinya sendiri. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, kesampingkan aspek pelatihan untuk saat ini, dalam hal tingkat kekuatan, fakta bahwa kau bisa menjadi penguasa puncak di usia ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa bakatmu sebagai penjinak binatang juga sangat tinggi. Terima kasih atas pujianmu, Guru Liang. Saya akan bekerja keras. Li Qian tidak ingin membahas topik ini lebih lama lagi, jadi ia langsung mengganti topik. Guru Liang, siapa sebenarnya pemuja berjubah hitam yang terjebak dalam formasi itu? Liang Huaizhen memandang ke arah luar reruntuhan dan menjawab tanpa menyembunyikan apapun, dia adalah salah satu wakil pemimpin sekte Dewa Hitam, bernama Nether Raven, dan merupakan seorang penjinak binatang legendaris yang baru dipromosikan. Mendengar kata-katanya, Li Qian tak kuasa menahan senyum tipis. Kehilangan wakil ketua tingkat legendaris, sekte Dewa Hitam telah menerima pukulan telak kali ini. Liang Huaizhen mengerutkan kening, tatapannya tertuju pada situasi pertempuran. Ya, jika kita bisa mengalahkannya, itu memang akan menjadi pukulan telak. Li Qian memahami makna tersirat dalam kata-kata Liang Huaizhen. Ia mengangkat sebelah alisnya dan langsung bertanya, Guru Liang, apa maksudmu? Mungkinkah ada perubahan lain? Tanya Li Qian buru-buru, tatapannya juga tertuju pada situasi pertempuran di area luar reruntuhan. Menurutku, Nether Raven ini sedang berjuang di ambang kematian. Dia tertawa terbahak-bahak, menepuk dadanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika aku bisa menangkap ikan sebesar ini setiap kali, tidak masalah jika aku melempar umpan ini beberapa kali lagi. Sebenarnya tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Guru Liang Huaizhen mengerutkan kening, mendesah, lalu menasihati lagi, tahukah kamu, orang yang tenggelam seringkali adalah perenang yang handal. Berjalan di jalan yang gelap terlalu sering dapat dengan mudah menyebabkan kecelakaan. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Tepat saat keduanya sedang berbicara, Liang Huaizhen tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan mengingatkan mereka dengan keras.
Sebenarnya, bahkan jika Guru Liang Huaizhen tidak mengatakan apa-apa, Li Qian pasti sudah mengetahuinya sekarang, karena berkas cahaya yang datang dari 4 arah telah menyatu sampai batas tertentu dan akan membentuk sangkar. Bajingan tua, kau pikir kau bisa menangkapku? Tidak mungkin. Meledaklah. 4 berkas cahaya bergabung membentuk sangkar, dan di dalam sangkar itu, suara gagak hitam terdengar seperti auman iblis. Ledakan. Saat suara gagak menghilang, ledakan dahsyat terdengar. Debu dan puing beterbangan di mana-mana, dan kekuatan mengerikan itu membuat hati Li Qian bergetar ketakutan. Untungnya, saya tidak pergi melihat ledakan itu karena penasaran. Kalau tidak, sedikit saja bersentuhan dengannya akan mengakibatkan akibat yang tidak terbayangkan. Melihat ledakan itu, Guru Liang Huaizhen bergumam pada dirinya sendiri dengan takjub. Orang itu, Ming Ya, benar-benar kejam. Dia benar-benar menghancurkan hewan peliharaan legendarisnya. Setelah mengatakan itu, sambil melihat celah yang telah diledakkan ke dalam formasi penakluk iblis 4 simbol, Guru Liang Huaizhen tanpa sadar berseru dengan suara berat, ini gawat. Dia telah meledakkan lubang di formasi penakluk iblis 4 simbol. Mungkin dia benar-benar bisa melarikan diri. Benar saja, sesaat kemudian, cahaya gelap melesat keluar dari celah di formasi penakluk iblis 4 simbol. Melihat ini, suara Guru Liang Huaizhen terdengar agak tak berdaya, namun, dalam situasi ini, bahkan jika mereka lolos, mereka sudah hancur. Hewan peliharaan tingkat legendaris telah musnah, dan kekuatan spiritual mereka telah rusak parah. Dalam kehidupan ini, hampir mustahil bagi mereka untuk melangkah ke tingkat legendaris lagi. Tepat saat Guru Liang Huaizhen mulai menghibur dirinya, seberkas cahaya hijau melesat keluar, menghalangi jalan cahaya gelap. Cahaya biru itu lenyap, berubah menjadi sosok Wu Qingchuan. Saat itu, Wu Qingchuan berdiri di atas kepala ular raksasa itu, sambil mengumpat, kalian para pemuja sesat, kalau mau pergi, tanya dulu pada kakek kalian Wu Qingchuan, apa beliau setuju? Tanpa ragu sedikit pun, dia melancarkan serangan sambil berteriak, Yao Shui, gunakan teknik rahasia, gelombang mengamuk. Ah, kau pantas mati. Kau pantas mati. Menghadapi ombak besar yang menyerangnya, sang gagak hitam begitu marah hingga ia melompat-lompat. Menghadapi serangan mendadak Wu Qingchuan, ia bukannya tak berdaya untuk membela diri. Bahkan, dengan kekuatannya, bahkan jika ia menghancurkan diri sendiri, Raja Gagak misterius, ia masih lebih dari mampu menghadapi Wu Qingchuan. Yang benar-benar membuatnya marah adalah serangan Wu Qingchuan telah menunda kesempatannya untuk melarikan diri, sehingga dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Benar saja, setelah sempat terhalang oleh serangan teknik rahasia, gelombang mengamuk Feng Tianbao sudah menyusul. Menghadapi serangan 4 binatang peliharaan legendaris, Dark Raven tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung ditangkap. Ya, Dark Raven ditangkap hidup-hidup. Sebenarnya, jika bukan karena tujuannya menangkapnya hidup-hidup dan menggunakan formasi untuk menjebaknya, ia tidak akan pernah punya kesempatan untuk melarikan diri dengan menghancurkan diri sendiri. Melihat gagak hitam ditangkap hidup-hidup, Wu Qingchuan merasakan gelombang kepuasan dan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Dasar bajingan, bahkan yang cacat sekalipun, kau takkan lolos. Lumayan, kau pasti Wu Qingchuan. Pantas saja Lan Xin tidak bisa melupakanmu. Feng Tianbao menatap Wu Qingchuan yang waspada dan mengangguk puas. Kalau bukan karena dia, si gagak hitam mungkin sudah benar-benar kabur. Matanya melirik ke sekeliling, dan tiba-tiba ia teringat sesuatu. Maka ia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, anak muda, sekarang setelah kau bebas dari masalah, ada sesuatu yang harus kau pikirkan. Ada apa, senior? Tolong beritahu aku. Tanya Wu Qingchuan dengan hormat sambil menatap tuan tua Feng Tianbao, yang telah langsung menyegel neter Raven. Feng Tianbao terkekeh, nadanya menjadi lebih santai. Ia melirik ke arah perkemahan sementara Ouyang Lansin sebelum bertanya, kapan kau akan menikahi gadis Lansin itu? Batuk. Wu Qingchuan mengira senior berambut putih di depannya akan mengatakan sesuatu yang penting, dan bahkan menduga itu mungkin terkait dengan orang-orang dari organisasi sesat. Namun, ia tidak menyangka pria tua itu tiba-tiba melakukan hal seperti itu, yang hampir membuatnya muntah. Karena tidak tahu harus menjawab apa, ia hanya bisa terbatuk pelan untuk menutupi rasa malunya. Bab 650. Karena masalah ini sudah selesai, aku akan pergi dulu. Kau juga harus kembali sesegera mungkin. Mengangkat neter Raven, yang tampak seperti anjing mati, Feng Tianbao melompat dan meninggalkan medan perang. Mengenai pembersihan, tim penyelamat akan mengurusnya. Dia tidak perlu khawatir sama sekali. Siapa dia tadi? Tak lama setelah Feng Tianbao pergi, Li Qian tiba dan bertanya sambil menunjuk ke arah yang ditujunya. Feng Tianbao, Tuan Tua Feng, dia, berdiri di sana, memandangi sisa-sisa medan perang. Anguk Si tulis secara singkat menggambarkan situasi Tuan Tua Feng Tianbao. Pilar giok putih menjulang lainnya dari Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir kita. Li Qian tak kuasa menahan desahan setelah mendengarkan pengantar Anguk Si tuli. Setelah kakek Feng Tianbao pergi, Li Qian memandang dekan Ouyang Lansin yang berjalan perlahan ke arahnya, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Masih ada sekelompok orang yang belum diselamatkan. Saya akan memeriksanya, katanya di saat yang tepat. Setelah mendengar ini, Anguk Si tuli, Hu Changtian, Xiao Mingyu, Ge Yuji, dan Liang Huaizhen melirik ke arah Wu Qingchuan dan Ouyang Lansin, langsung memahami maksud Li Qian.
Mereka pun membuat alasan dan meninggalkan tempat kejadian, meninggalkan mereka berdua saja. Setelah semua orang pergi, hanya Ouyang Lansin dan Wu Qingchuan yang tersisa di tempat kejadian. Sambil menyemangati dirinya sendiri, Ouyang Lansin berbicara lebih dulu, bertanya, ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang saran Paman Bao? Setelah menghabiskan waktu bersama di dunia kecil, keduanya mulai memahami perasaan masing-masing, jadi Ouyang Lansin berhenti bersikap bimbang dan mengulur-ulur waktu. Mereka berdua bukan lagi remaja. Mengingat usia mereka, mereka tidak perlu malu. Mendengar ini, Wu Qingchuan tersenyum dan setuju tanpa ragu, sambil berkata, aku akan mengadakan pesta pernikahan untukmu saat kita kembali. Tidak perlu, undang saja beberapa orang yang dikenal untuk makan bersama. Ouyang Lansin jelas ingin menjaga semuanya tetap sederhana. Baiklah, terserah padamu, Wu Qingchuan tersenyum dan berkata lembut. Pada usia mereka, sebenarnya tidak ada alasan untuk terlalu mempedulikan formalitas tertentu. Tepat saat Ouyang Lansin dan Wu Qingchuan saling mencurahkan isi hati mereka, di sisi lain, Wu Yu memimpin tim untuk memasuki dunia baru sekali lagi dan menyelamatkan semua orang yang tersisa. Setelah semua orang diselamatkan, Si Xingle dan Angu Situli mendiskusikan masalah tersebut dan memutuskan untuk meninggalkan tim kecil untuk menjaga reruntuhan dan area evolusi, sementara yang lainnya meninggalkan Rawa Tingyuan. Seperti dugaan Li Qian, setelah beberapa pengujian, ia menemukan bahwa dunia kecil itu juga merupakan tempat yang sangat baik untuk evolusi. Bahkan lebih ideal daripada tempat di mana Purple Lightning Sky Eagle berevolusi, dengan lingkungan medan magnet yang sangat stabil. Namun, karena situs evolusi ini terletak di dunia kecil di bidang dimensi tingkat kelima, situs ini hanya dapat diakses melalui susunan teleportasi kuno. Tidak ada yang bisa menjamin tidak akan ada bahaya lebih lanjut. Oleh karena itu, atas saran Li Qian, kedua situs evolusi tersebut harus dilestarikan. Jelas, setelah mengetahui metode evolusi elang langit petir ungu dan Taiwu, Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir Tengah mempersiapkan diri untuk mengembangkan rawa taman guntur dengan baik. Jika mereka dapat menguasai metode evolusi hewan peliharaan legendaris lainnya, itu akan menjadi bonus yang tak terduga bagi sekolah. Setelah berhasil menyelesaikan penelitiannya, dan secara tak terduga membantu tim penyelamat menyelamatkan orang-orang yang terjebak, Li Qian dapat dikatakan telah menyelesaikan misi secara lengkap. Dia kemudian tidak membuang waktu lagi dan kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sazu melalui rute yang sama. Li Qian, ceritakan padaku tentang masalah Taiwu. Belum sehari setelah kembali, Dekan Fei datang ke pangkalan penelitian Batu Giok. Li Qian mengerti mengapa Dekan Fei terburu-buru, dan dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah mendengarkan cerita Li Qian, Dekan Fei tak kuasa menahan diri untuk berseru, aku tak pernah membayangkan ada cara evolusi yang begitu menakjubkan namun kejam. Li Qian menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan pendapatnya, menurutku, itu tidak terlalu kejam. Entah itu elang langit petir ungu yang melahap ular Yao, atau ular Yao yang melahap elang langit petir ungu, keduanya dapat berevolusi menjadi Taiwu. Kesadaran kedua hewan peliharaan ini seharusnya bukan sekadar hubungan pemusnahan dan dimusnahkan, melainkan lebih seperti fusi. Setelah menyerap umpan balik dari penyelesaian misi, Li Qian tentu tahu kebenarannya, tetapi dia tidak bisa bersikap begitu absolut di depan Dekan Fei. Apakah kesadaran menyatu? Dekan Fei merenungkan kata-kata Li Qian sejenak, lalu angkat bicara dan menyampaikan pendapatnya, dengan cara ini bisa dianggap sebagai situasi yang saling menguntungkan. Setelah mendesah, ia melanjutkan, mengganti topik, ngomong-ngomong, sekolah telah memutuskan untuk membentuk kelompok riset Taiwu untuk mempelajari Taiwu secara khusus, yang sebenarnya untuk mempelajari evolusi Yaoshi. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Setelah Anda menguasai metode evolusi ular Yao secara lengkap, ditambah metode evolusi elang langit petir ungu yang telah dikuasai Li Qian, itu setara dengan menguasai metode evolusi Taiwu. Ini adalah metode evolusi hewan peliharaan yang legendaris, dan tampaknya ambang evolusinya tidak terlalu tinggi, dengan tingkat keberhasilan yang lumayan. Wajar saja jika sekolah tertarik dengan evolusi semacam ini. Bagaimanapun, nilai Taiwu tidak dapat disangkal. Terlebih lagi, makna yang lebih praktis adalah bahwa bagi Wu Qingchuan, yang sudah memiliki hewan peliharaan ular Yao, selama ia mengembangkan elang langit petir ungu, ia kemungkinan besar akan mampu mengembangkan Taiwu. Di masa depan, ada kemungkinan besar mereka bisa meraih posisi penjinak binatang legendaris. Bagaimana mungkin sekolah menolak tawaran seperti itu? Berdasarkan pertimbangan ini, sekolah tersebut secara khusus merekrut Wu Qingchuan ke Akademi Tempur. Mulai sekarang, ia akan menjadi profesor yang ditunjuk khusus di Akademi Tempur. Dalam hal ini, dapat dianggap membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Setelah mendengarkan saran Dekan Fei, Li Qian berpikir sejenak lalu menjawab, akhir-akhir ini, fokus penelitian utama saya bukan pada Yaoshi, tetapi saya masih bisa mengalokasikan sebagian energi saya untuk itu. Bagaimana kalau begini, saya tidak akan memimpin kelompok penelitian ini. Saya rasa akan lebih tepat jika saya berpartisipasi sebagai penasihat. Itu juga berhasil. Din Fei berpikir sejenak lalu mengangguk. Setelah selesai berbicara, dia mengajukan pertanyaan lain. Ngomong-ngomong, apakah Anda punya kandidat yang bisa direkomendasikan untuk menjadi ketua kelompok penelitian? Li Qian berpikir sejenak dan menyebutkan nama, saya pikir senior Wu Qingchuan akan menjadi pilihan yang baik. Adapun apakah Wu Qingchuan akan menjadi profesor di Akademi Tempur dan bukannya guru di Akademi Pelatihan, itu bukanlah sesuatu yang perlu dipedulikannya. Sekolah pasti akan mengurusnya.
Selain itu, bukan hal yang baru bagi guru-guru dari perguruan tinggi lain untuk datang dan bergabung dalam proyek pelatihan dan penelitian. Setelah menyelesaikan pengaturan untuk kelompok penelitian Taiwu, keduanya mengobrol beberapa menit lagi sebelum Dekan Fei pergi. Bersambung,